Jadi akan ngewanti-wanti bahwa ini harus dimaksimalkan. Harus dimaksimalkan. Mereka udah berjanji bulan Mei tank, 5 bulan kemudian beres. Nanti saya bulan Mei Juni datang lagi ke sini, cek lagi benar tuh. Wah, selalu. Itu salah satu fungsi pengawasan dalam konteks penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Selamat datang di Ngopi Bareng Hilmi Pramudia Podcast episode Adikarya Parlemen. Kali ini saya menghadirkan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat fraksi Golkar. Saya sudah bersama dengan Kang Haji Yodmin Taraga. Wah, kalau sosok yang satu ini tuh fenomena legend ya. jadi anggota DPR-nya saja udah 7 periode loh. Ya, dari mulai Kota Bandung 4 periode. 4 periode. Di Jawa Barat sedang menjalani 3 periode. 3 periode. 2024 mau naik lagi atau mau tergantung Kang Hilmi Pramudiala. Ini kan ngopi bareng menuju 2024. Mantap. Kang, harusnya kan tuh ada kopi Kang, tapi karena puasa kan. Ya nantilah kalau ini ngopi lagi di sini harusnya ada kopi, ada keren. Nanti nuhun lah, ya saum gitu. Menuju 2024 Senayan apa wali kota Tasik? Wis, mantap. Saya pengen tahu nih kalau Kang Haji Yodi ini kan di Komisi 5 ya? Ya, sekarang saya pilih Komisi 5. Awalnya Komisi 4. Oke. Nah, Komisi 4 kan bidang infrastruktur. Komisi 5 bidang kesejahteraan rakyat. Nah, kenapa kan di infrastruktur mungkin lebih rame gitu kan maksudnya? Pada saat itu pilihan saya ke situ. Ke kesejahteraan rakyat. Kan lebih dekat dengan masyarakat. Mengenai masalah-masalah sosial ke masyarakat. Kalau dengan infrastruktur hadapan jalan, jembatan, pelabuhan, sampah. Wah. Lebih ribet. Lebih ribet karena harus ngecek proyek ya Kang ya. Bener kan? Pusing. Oke Kang. Kita ngobrol soal aktivitas dulu nih. Kalau misalnya perbandingan dulu kan di Kota Bandung, sekarang lebih luas provinsi. Nah, di Dapil 15 Kota Kabupaten Tasikmalaya. Gimana perbedaannya Kang? Ada ini enggak atau misalnya aktivitasnya lebih padat atau seperti apa? Saya entah ya kalau di kabupaten kota lain. Tapi Kota Bandung itu kan ibu kota provinsi. Ya. Jadi aktivitasnya padat sama saja dengan waktu saya sekarang di Jawa Barat. Yang membedakan ya tentu skupnya secara geografis ya. Dulu hanya Kota Bandung tapi 30 kecamatan, anggarannya cukup besar, aktivitasnya hampir tiap hari lah saya ngantor gitu. Tiap hari aya nu demo wae di Kota Bandung. Oh gitu. Iyalah. Demo wae di Kota Bandung. Ya sekarang kita lebih punya ruang lingkup yang lebih luas. Dulu kan penduduknya cuma sekitar 3 juta, anggarannya cuma 4 triliun. Sekarang kan penduduknya 48 juta, 27 kota kabupaten, anggarannya 46 triliun. Nah lebih luas lah. Dulu anggotanya cuma 45 ya. 45. Sekarang kan di Dewa Jawa Barat punya teman 120. Iya. Tapi bedanya kalau dulu Golkar kan jadi raja. Ayeuna mah can jadi raja deui. Maksud saya pemenang pemilu. Pemenang pemilu, betul. Tadi saya nanya pas Kang Yod apal Sodong Hilir tuh, saya mah sering ke itu berarti bagus. Iya, hampir semua kecamatan di Kabupaten Tasik sudah saya datangi termasuk Sodong Hilir. Iya. Cukup sering lah, kalau sering
Enggak, cukup sering. Oke. Sudah ada 6-7 kali lah ke situ. Oke. Kalau hari ini aktivitasnya apa Kang di Kota Tasikmalaya? Kebetulan kemarin saya ngontek Kang Yod kan, hari Kamis saya ke Tasik, jadi podcast. Ada apa gerangan Kang sedang? Saya ini kan lagi menangani pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur tahun 2020, Ya. di mana saya salah seorang anggota pansusnya. Bahkan menjadi salah seorang pimpinan pansus. Oke. Jadi sekarang sedang membahas laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur tahun anggaran 2020. Nah, karena dapat kontak dari juragan, saya harusnya waktu hari Senin sampai Kamis itu saya ke Semarang. Saya batalkan aja. Waduh. Terus saya pilih kebetulan komisi saya ke Tasik, jadi saya gabung ke komisi, saya ke Tasik, kan menyelam sambil minum air. Keren, kan? Jadi barusan saya habis rapat kerja ngobrol-ngobrol dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasik, pimpinan Rumah Sakit Dr. Suharjo, mencari tahu tentang persiapan pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai oleh bantuan Provinsi Jawa Barat di tahun 2021. Oke. Memang dulu Kang Yod ini kalau udah melekat dengan Golkar, legend sebenarnya mah. Dari dulu nggak pindah-pindah Kang. Karena ada orang politisi menclok sini, menclok situ. Akang mah loyalitas juga na. Militan lah gitu loh. Sinte kapake ke partai batur mah. Atau kapake ke partai Golkar ko batur ge meureun bagus oge. Kenapa Kang memilih? Alhamdulillah kita kan sudahlah pilihan di Golkar aja. Gitu. Nyaman mungkin ya. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih mengabdikan diri pada negara, masyarakat lewat Partai Golkar. Okay. Ya, dan masih dipercaya menjadi salah seorang wakil rakyat dari Provinsi Jawa Barat. Dapil 15 ya. Dapil 15. Dulu dapilnya saya Tasik dan Garut. Garut betul. Setelah ada perubahan undang-undang pemilu, ya Garut berdiri sendiri, tinggal Tasik. Ya saya pilih Tasik dah. Saya lahir di Tasik atumannya. Oke. Walaupun saya sekolah di Bandung, kerja di Bandung, ai lahir mah di Tasik, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung lah. Oke, jadi lebih mengabdi ke masyarakat. Berarti kan gini Kang, kalau misalkan ini kan politikus yang ya itu tadi legend Kang. Kenapa, apa rahasianya bisa moncer di dunia perpolitikan? Ya maksudnya kan Akang tak terkalahkan lah gitu. Biasanya kan ada yang ini gitu. Ya nasib lah. Upayanya kan. Apa ya? Bagaimana bisa survive di situ gitu? Di yang saya lakukan adalah komunikasi silaturahmi dengan masyarakat tidak terputus. Jadi datang ke masyarakat bukan hanya karena mau pemilu aja. Jadi saya pelihara silaturahmi dengan masyarakat. Saya melihat kondisi daerah, potensinya apa, keunggulannya apa, masalahnya apa, lalu kita temui masyarakat, keinginannya seperti apa. Kita coba untuk menangkap keinginan-keinginan itu dari masyarakat. Jadi intinya ya silaturahmi lah, yang tidak pernah terputus, sehingga saya mengantarkan saya menjadi anggota dewan selama 7 periode tanpa jeda. Wes keren. Tapi kan ini kan kalau orang berpolitik itu ngomongin ini kan soal kos politik, kan katanya teh mahal. Itu bener nggak sih kalau menurut Kang Yod sendiri? Tergantung. Saya tidak pernah mengeluarkan kos yang banyak. Karena modal silaturahmi itu tadi. Ya, modal silaturahmi itu. Dan pada diri saya disadari bahwa saya ini jadi anggota dewan diantarkan oleh sebagian
suara masyarakat daerah pemilihan. Jadi kalau sudah jadi anggota dewan jangan lupa kacang pada kulitnya. Sesuai dengan kewenangan kemampuan ya kita berikhtiar bagaimana kita ikut berikhtiar memajukan daerah pemilihan. Itu saja sebetulnya. Dan kita tidak melihat siapa yang didatangi, dari mana. Dan bagi saya tidak melihat apakah masyarakat itu kader Golkar atau bukan kader Golkar, milih saya atau tidak milih saya, tidak. Karena sumpah saya adalah saya sebagai wakil rakyat Kabupaten Tasikmalaya. Oleh karena itu suka tidak suka, senang tidak senang, saya harus mengabdi untuk rakyat. Dan rakyat Tasikmalaya juga suka tidak suka, senang tidak senang harus mengakui bahwa saya adalah representasi wakil di DPRD Jawa Barat. Tentunya gitulah. Jadi modalnya ya kalau ngomongin orang kan, apalagi kalau model Akang ini kan sebenarnya udah tahu gitu, maksudnya celahnya, caranya seperti apa dengan membina atau tidak memutus silaturahmi. Karena selain itu mungkin salah satu benar-benar cara agar orang silaturahmi ya Kang, salah satu modal paling kuat sebenarnya ketika orang harusnya ketika ingin nyalon misalnya Ya. silaturahmi itu benar-benar ini ya Kang ya. Iyalah, kan untuk membangun kepercayaan. Jadi lamun percaya rakyat ke abdi tong cangcaya. Tapi lamun abdi dipercaya tong codeka, itu aja. Oh iya. Selesai, silakan terjemahkan. Dari sikap perilaku politik kita di masyarakat gitu. Hari kerbutuh nama pemilu, kabeh ditanya. Assalamualaikum, damang Kang, nu cager nu gelo ditanya. Hari geus jadi mah boro-boro nu gelo nu cager ge. Leos we. Itulah gampang sebenarnya, nggak susah jadi politisi. Ya. Yang susah itu memegang amanah. Manakala sudah dipercaya. Betul. Kadang-kadang yang dulunya didatangi silaturahmi 10 kali, sebulan, ayeuna mah sakali ge hese panggih cek rakyat teh. Iya, jadi iya memang ada fakta yang seperti itu, tapi ketika saya sendiri ke Kang Yod itu mudah. Pas saya hubungi pun nggak lama lah. Biasanya ada yang ditelepon, dari angkat-angkat gitu kan. Ka imah pagerna ditutup. Aya anjing herder. Bapana aya di imah disebutkeun eueuh keur pembantuna. Padahal keur maca korannya atawa nonton Persib gitu. Nonton Persib lewat TV. Kang Yod ini gercep, maksudnya cepat komunikasinya, dan pas kesini Kang, siap. Nah berarti kan tadi membuktikan bahwa memang komunikasi ulah hese di taros itu salah satu kunci. Kang, saya ingin tahu nih dasar sebenarnya kalau misalnya sudah menjadi anggota dewan, tugas yang paling ini seperti apa sih, ngantornya itu seperti apa sih anggota dewan? Ya kan tugas dewan itu membuat peraturan perundangan. Kalau di sana undang-undang lah. Kalau di sini kan membuat peraturan daerah bersama gubernur. Lalu menyusun budgeting APBD ya bersama gubernur dan melakukan pengawasan. Nah, saya datang ke sini fokusnya adalah melakukan pengawasan pelaksanaan program-program kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah provinsi. Kan itu. Jadi kegiatannya sebulan 30 harinya pinuh. Jadi lamun bisa sebulan 35 ge hari pinuh kan ya wae. Lu katanya enak kalau jadi anggota dewan tuh gak ngantor, bebas. Ya tergantung pada anggota dewan. Kalau Akang mah riweuh wae gitu. Riweuh wae sama gitu. Kan gitu. Belum melakukan pembahasan, belum menerima aspirasi di kantor gitu ya. Kalau anggota dewan itu kalau datang kalau bangun di rumah itu pagi-pagi itu di halaman sudah banyak yang nunggu.
para pendukung. Jadi ya teh keluar entong ya. Bari ngelek proposal bahulu. Oh gitu. Ya, kalau sekarang kan sudah sistem digital. Elektronik lah. Telepon atau WA gitu ya. Enggak, ya ada email. Usulan-usulan tuh tidak lagi dibawa proposal. Oh iya, tidak ada bentuk fisik ya. Enggak, bentuk fisik. Setelah keluar dari rumah juga, apalagi kalau musim hujan kemarau melewati daerah banjir, geus dipegat tuh, sekang ieu tuh reka kantor sina turun heula. Urang kudu turun heula eta. Aya naon itu walungan banjir cenah kirmir hareupeun imah roboh, pang ningalikeun. Hanya ditinggali we da sieun kalengitan suara atuh. Erek ini di ka kantor teh 50 sak semen Pak Yot cenah. Kan gitu. Ayo, cuman kan nah seperti itu harus kita manage. Jangan sampai masyarakat kecewa. Oke, ditampung aspirasinya. Tampung aja kalau boga duit harita mah bere we duit sorangan. Oke. Kang, kalau misalnya sudah 7 periode, Akang nggak jenuh? Atau misalnya malah suka karena ya itu tadi suka berorganisasi, ketemu masyarakat, memproses masalah-masalah masyarakat kayak gitu kan? Gimana? Wah, pinuh. Kalau dikatakan pusing, kalau dikatakan bosan kadang-kadang, duh, lieur ah. Geus we lah jadi anggota dewan di provinsi teh geussan. Pindah ke pusat. Betul, sebab kalau di kota, kabupaten, provinsi masih langsung berkomunikasi dengan rakyat. Iya benar. Kalau di DPR RI jauh kan? Agak renggang, jarak. Iya. Rek asup Senayan ge hese. Iya, panjangnya ya tanahna. Iya, ayeuna ti Cipatujah kudu ka Jakarta ongkosna sabaraha? Ari ka Kabupaten Tasik kan deket. Ka Bandung masih kejangkau. Bisa kejangkau. Komo lamun tol iya, Bandung, Cigatas bisa terus. Wah, beki loba we datang. Ya mudah-mudahan berdoa lah. Ya tol jalur cepat Cigatas bisa segera terrealisasi. Tapi menikmati Kang, maksudnya itu dengan dinamika kayak misalnya kan tidak selalu mulus misalnya. Ketika masyarakat ada gejolak atau apa, Akang harus turun di sana. Bagaimana menikmati itu, Kang? Memang harus dinikmati, enjoy saja. Karena tugas yang akan dihadapi setiap saat seperti itu. Jadi tidak harus emosi, tidak perlu merasa bosan, biasa saja. Kadang-kadang jauh lebih berharga karena kita akan semakin dekat dengan masyarakat, gitu. Saya kalau menghadapi demo kenal dengan tokoh-tokoh yang menggerakkan demo. Jadi lamun di demo tentu malah kabur Akang mah berarti. Biasa we, kenapa harus pergi? Aya demo kalabur henteu lah. Gitu. Kadang-kadang nu demo teh bosan si Kang Yon nu dari mana gitu. Anggota dewan teh Kang Yodi gitu. Saya itu di Jawa Barat waktu di Kota Bandung sering menerima demo. Begitu dilantik di Jawa Barat, panggih pimpinan demo. Kata mereka itu dari berbagai partai politik. Kang Yon, duh hampura we baheula Kang Yon keur di Bandung sok di demo ke saya. Mana rek demo teh sia sok menta aku heula. Ayeuna bareng di demo. Itu kan. Seru itu ya? Pengalaman betul. Iya, dan enjoy aja kita. Gitu. Oke Kang, ini pengalaman yang luar biasa dan jadi inspirasi nih buat masyarakat. Ternyata banyak dinamika dan retorika dalam berpolitik gitu. Dan tidak bosan kalau saya kan jadi PNS, punya atasan bawahan kan. Iya. Jadi besok kamu sebelum saya datang harus sudah selesai ini. Di dewan kan nggak ada gitu, semua sama. Iya betul. Ya pimpinan sama anggota dewan sama, saudara. Cuma memang dalam sebuah organisasi kan harus ada pimpinan. Ada strukturnya aja, hanya struktur. Iya. Tapi pimpinan nggak boleh perintah saya, perintah anggota apalagi lah gitu ya, ada etika. Hal-hal yang dilakukan oleh setiap anggota, jangankan beda partai, satu praksi pun tidak harus perlu tahu sepanjang bukan kebijakan politik partai. Oke, siap. Kang, Akang di Komisi 5 membidangi kesejahteraan masyarakat. Ya. Bidangnya banyak banget saya baca ternyata dari mulai
pendidikan, kesehatan segala macam. Nah, saya ingin fokus ke pendidikan yang lagi rame nih Kang sekarang. Soal namanya maju mundurnya belajar tatap muka di tengah pandemi. Ya. Cik Akang kumaha melihat menanggapi kegiatan rencana kegiatan belajar tatap muka yang waktu dekat akan dilaksanakan. Ya, pertama saya anggota Komisi 5 yang membidangi pendidikan dari fraksi Golkar. Orang yang pada saat pandemi sedang terjadi begitu berkecamuk, awal-awal yang menyarankan sekolah harus di stop dulu, tatap muka dan diliburkan dan diganti dengan sistem daring lah ya, belajar jarak jauh lah. Betul. Gitu. Sistem apa itu? Pakai teknologi ya. Pakai teknologi digital itu dari semua tingkatan pendidikan. Karena apa? Karena kan melihat apa itu fenomena wabah ini itu cepat, tidak kelihatan. Sudahlah berbahaya. Nah, kan terjadilah proses belajar daring. Terjadi itu kan saya juga boga incu 7 bahasa sekolah. Nah jadi liar kudu didampingi. Sementara kan sistem teknologinya belum saya kuasai. Betul. Akhirnya kan nyuruh orang dan lain sebagainya. Rada rudet oke gitu. Tapi daripada berbahaya lebih baik seperti itu. Nah lama-kelamaan hampir mau 1 tahun ya. Iya betul. 1 tahun lebih. Sekarang akan dulu beberapa bulan yang lalu dipersiapkan untuk tatap muka. Tapi tetap saya menyarankan ke Pak Gubernur, Kepala Dinas Pendidikan jangan dulu deh. Nanti ada klaster-klaster baru. Iya. Klaster di pendidikan tuh susah dikendalikan. Betul. Baik itu anak didiknya maupun orang tuanya. Kalau di sini di daerah pedesaan mungkin jarang yang diantar ya. Kalau di perkotaan kan rata-rata diantar sama orang tua atau pembantulah yang pengasuh itu. Jadi sangat berbahaya sampai diperpanjang dan sekarang ada beberapa daerah yang mulai akan membuka tatap muka. Ya tapi harus tetap waspada. Jadi protokol kesehatan harus tetap dijaga ya. Dari kapasitas ruangan, 3M tetap harus dilakukan. Kalau misalnya Kang sendiri melihat sebenarnya yang pantauan kemudian bagaimana, sudah siap sebenarnya apa belum? Ya dengan berbagai persyaratan yang ditentukan itu bisa saja, tapi tentu ini akan memerlukan pengaturan yang lebih ekstra gitu ya gitu. Bagaimana cara menjaga pergaulan anak, terus menjamin bahwa wilayah pendidikan itu aman kan, tidak akan bagi daerah-daerah yang memang daerah sudah bebas lah, daerah hijau ya, atau daerah biru apa itu, atau istilahnya zona aman lah, zona aman itu ya saya kira baik-baik saja dengan ekstra. Tapi kalau yang masih merah dan lain sebagainya, saya masih khawatir. Iya, oke. Untuk daerah zona-zona yang aman mungkin bisa dicoba lah. Kang, kalau misalnya selaku fungsi kontrol ini terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya di pendidikan aja misalnya, seperti apa Kang? Maksudnya apakah memang kadang pelin-pelan kalau kita lihat maksudnya aturan-aturan yang dibuat, kemudian apakah memang sudah bagus, kadang-kadang ada maju mundur gitu. Itu gimana Kang? Ya sebenarnya tergantung keberanian pimpinan daerahnya. Kan kebanyakan persoalan muncul pada tataran teknis. Contoh pendidikan, penerimaan murid baru dengan sistem digital ya. Itu ya. Bagi daerah perkotaan yang terjangkau oleh jaringan internet gampang. Dan betul. Relatif orangnya punya kemampuan. Ari ti Cipatujah, jeung ti Bojonggambir, jeung ti Cikalong,
kan spotnya blank. Iya. Rek daftar hese naik ke genteng pasang tuh komputer. Teu beunang keneh wae kaburu hujan beak we waktuna teu asup. Iya. Dan itu terbukti. Oleh karena itu kebijakannya perlu dikombinasikan pemain antara kepentingan masyarakat di pedesaan. Kalau di perkotaan no problem saya kira ya. Tapi kalau wilayah-wilayah pedesaan kan masih ada spot-spot yang tidak bisa mempergunakan sistem teknologi yang dijangkau dengan internet. Contoh itu. Oke, jadi memang harusnya benar-benar ya itu tadi masalahnya kadang-kadang kebanyakan di teknis kan, di infrastruktur digitalnya gitu. Ya dan gini Kang, masalahnya kalau misalkan soal pendidikan kemarin juga saya sempat ngobrol sama Kepala Dinas Pendidikan Ciamis tuh, ternyata dia menemukan bahwa anak-anak malah itu jelas gitu Kang, malah aya nu ikut kelompok anak pang di Ciawi itu banyak loh Kang. Ciawi, Ciamis gitu. Akang melihat fenomena itu gimana Kang? Fenomena sosial seperti itu? Ya ini bagian kerjaan ekstra lah yang harus kita perhatikan. Karena begini, negara manapun maju karena kemajuan pendidikan, karena kualitas sumber daya, betul nggak? Betul. Melalui proses pendidikan. Oleh karena itu, ini pendidikan harus menjadi tanggung jawab kita semua, ya. Jadi bukan tanggung jawab pemerintah saja, bukan tanggung jawab guru saja, mendidik anak itu sejak dari rumah. Dari rumah itu, iya. Betul. Kan dulu saya kan punya anak, Iya. tapi kalau tiap pagi saya tanya, sekarang sekolah, gitu kan? Sekolah mata pelajaran apa? Gitu. Istirahat jam berapa? Teman siapa? Pulang sekolah kemana? Oh iya. Nah kan gitu. Ya ke rumah. Kan ada pulang sekolah nggak ke rumah dulu. Pulangnya misalkan jam 2, datang ke rumahnya kan jam 7 malam. Yang itu kemana enggak? Boleh. Boleh enggak? Boleh. Tapi harus jelas kemana. Jeung naon nu dilaksanakeun. Kan gitu. Betul. Mungkin ada belajar bersama atau pergi ke suatu tempat, kepentingan dia, ya misalkan ke supermarket atau ke rumah teman mengerjakan pekerjaan rumah, silakan saja. Jadi kontrol dari orang tua juga jangan lepas. Guru kan cuma berapa? Yeah. Kalau enggak mereka, apalagi sekarang sistem teknologi tinggi, apa yang tidak bisa diperoleh oleh anak? Bisa. Iya. Ada dalam genggaman istilahnya Kang ya. Iyalah. Saya kalah sama anak saya yang berumur 4 tahun. Ya. Anak saya pakai HP 4 tahun segala bisa. Saya malah gaptek. Agak gaptek ya. Lain agak deh gaptek. Ya, anak-anak sekarang pintar-pintar. Jadi kuncinya dari keluarga menurut Akang? Iya, kunci dari keluarga pendidikan. Wah, setuju sih. Iya. Gitu. Walaupun situasinya memang sulit gitu ya, hari ini istilahnya ya pendidikan tidak bisa berjalan dengan semestinya, yaitu pondasi yang paling kuat harusnya dari keluarga itu kata ya, dari keluarga. Pendidikan apa itu namanya budi pekerti itu di keluarga lah. Iya kan, kalau bapak nasok sholat meren anak nage miluan sholat gitu. Bapak natara sholat, bapak getara, cilaka. Karena anak cenderung akan mencontoh ya Kang ya. Iya. Mencontoh Betul. orang tuanya. Iya, apalagi dalam agama Islam ya, agama lain juga. Oke. Kang, ini salah satu ini kan banyak sekali, tapi untuk di bidang kesejahteraan masyarakat satu lagi terkait dengan membawahi juga tentang kesehatan nih Kang. Sebenarnya terakhir kalau misalnya untuk kesehatan atau pemerintah menangani pandemi ini secara keseluruhan seperti apa sih sekarang Kang? Ya gini, pandemi di Jawa Barat itu sangat menyita pikiran, waktu, dan dana. Contohnya apa? APBD tahun 2020 yang biasanya hanya dirubah 1 kali, kemarin tuh 5 kali melakukan perubahan, refocusing anggaran. Betul. Pusing kan? Pusing betul. Boro-boro raya anggota dewan aja pusing. Nah, kita menyiapkan hampir 4 triliun menangani
pandemi COVID di Jawa Barat itu baru dari Jawa Barat, belum kota kabupaten. Betul nggak? Betul. Nah, yang paling besar itu untuk penanganan jaring sosial. Bansos itu ya? Bansos itu. Jadi menangani masyarakat yang terdampak karena pandemi ini. Itu jumlahnya hampir 3 triliunan. Wow. Oh, besar. Untuk 3 triliun lebih lah. Untuk kesehatan, alat-alat kesehatan ya 600 miliar lah. Jadi ini yang paling besar. Karena apa? Karena pandemi ini bukan hanya saja menjadi wabah yang menularkan, terus orang tidak sehat bahkan meninggal. Tapi yang lebih parah itu adalah segala suatu kehidupan masyarakat menjadi down, terdampak itu. Pengangguran, sekolah, transportasi, arus barang, manusia, produksi, semua terdampak. Hampir mungkin sampai 60%-an ya. Kalau saya lihat dari usaha pariwisata itu, kasihan. Di Bali lah. Kalau kita mau makan ke rumah makan, ngantri kan, tunggu. Yeah. Betul nggak? Saya melihat kemarin, Melongpong kosong. Sepi gitu ya? Sepi, aduh kasihan. Di Jawa Barat juga sama, hotel itu kalau sudah room okupansinya, tingkat penghuniannya 20-30% itu sudah bagus. Ini mungkin di bawah 10%. Oke. Itu kan luar biasa. Termasuk bidang-bidang lain. Oleh karena itu, maka sampai laju pertumbuhan di Jawa Barat itu kan sampai minus 2,6%. Oke. 4,6%. Sekarang udah naik lagi. Jadi memang kita sekarang harus berusaha bagaimana membangkitkan ekonomi daerah. Salah satu kebijakannya adalah adanya program penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. PEN ya. PEN. Betul. Yang koordinatornya kan Pak Erlangga ya. Iya, gitu. betul. Ya, ketua umum saya itu Pak Erlangga. Keren. Ya. Jadi seperti itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya di 2020 perubahan APBD dan di 2021 APBD provinsi itu menggunakan dana bantuan PEN yang disebar ke kota kabupaten, termasuk salah satunya kota Tasik yang mendapat bantuan. Rumah sakit Dr. Soekarjo sekarang dengan berbagai peralatan mendapat kucuran dana bantuan provinsi untuk bidang kesehatan 150 miliar. Wow, gede. besar itu. Besar. Untuk apa itu Kang spesifiknya? Untuk membangun rumah sakit, untuk alat-alat kesehatan dan lain sebagainya lah. Gede 150. Sekarang gitu. Sekarang barusan saya sudah mengawasi itu sejauh mana kesiapan pelaksananya. Karena dana ini adalah dalam konteks itu tadi ya. Pemulihan ekonomi ya. Karena kalau ada proyek gede kan kehidupan ekonominya naik. Bergerak ya. Nah, bergerak kan. Tenaga kerja, material, dan lain sebagainya. Tadi berapa Kang jumlahnya? 153 apa bukan juta M. Saya barusan dengan direktur rumah sakit, keuangannya itu Haji Nandisa, terus sama kepala dinas kesehatan, Pak Uus. Jadi saya, karena apa? Karena ini harus on time selesai supaya bisa dinikmati oleh rakyat. Karena ini uang rakyat. Betul. Kalau tidak on time nanti jadi silva. Ya, yang rugi siapa? Terserap. Terserap. Ini uang pinjaman dari pusat yang bayar provinsi. Nanti kalau tidak terserap kembali lagi kita harus bayar provinsi dong. Jadi akan ngewanti-wanti bahwa ini harus dimaksimalkan. Harus dimaksimalkan. Mereka udah berjanji bulan Mei tank 5 bulan kemudian beres. Nanti saya bulan Mei Juni datang lagi ke sini cek lagi benar tuh. Wah, itu salah satu fungsi pengawasan dalam konteks penanggulangan COVID dan
pemulihan ekonomi nasional. Terakhir ini Kang, ini yang lagi rame nih karena kaitan aja dengan kesejahteraan dan ekonomi terkait dengan kebijakan larangan mudik tetapi pariwisata dibuka. Komentarnya kumaha tah? Lucu kan? Nah, lucu. Kumaha tuh maksudnya? Ya gini, pembatasan pergerakan Masyarakat barang dan masyarakat iya, gitu. Itu akan berpengaruh terhadap kegiatan apapun. Gitu. Kenapa industri nggak jalan? Kenapa objek pariwisata nggak jalan? Ya, karena memang itu nggak boleh mudik. Ya, saya menyambut baik. Lalu penegakan hukumnya yang harus. Karena tahun lalu juga itu sudah terus nu mudik kumaha? Akal-akalan tetap aja gitu kan. Gitu. Iya. Jadi ini saya setuju dalam rangka memutus mata rantai agar memang COVID ini cepat berlalu dan daerah-daerah kita aman. Gitu. Tapi persoalannya bagaimana penegakan hukumnya, pelaksananya penegakan hukum. Jangan ada kebijakan-kebijakan yang kontradiktif. Di sisi lain nggak boleh mudik, di sisi lain ya itu yang jadi rame. Pariwisata dibuka. Pariwisata dibuka saat mereka datang kan temenang hari ini kumaha ya teh Iya bener juga. Kan lihat gitu. Betul nggak? Betul. Iyalah, gitu. Jangan udah wayahna we puasa heula enak. Oke. Ya nanti kalau sudah aman bolehlah gitu. Oke. Nah, saya tadi kan nanya juga gimana deh pengamanan Covid. Kang, ayeuna mah sepi, engke cenah tinggal di Kota Tasik pada maghrib. Memeh maghrib. Iya, Kang. Napu. Itu bener. Alah batan pengawasan. Serius itu, Kang. Betul nggak? Terus saya menyaksikan sendiri dan kaget lah. Nu bener. Iya katanya nu meuli. Penuh, Kang itu. Mungkin di jalan-jalan protokol itu sudah tidak kendali lagi. Oleh karena itu saya minta ini dalam konteks itu ya kepada aparatur pemerintah yang diberi tugas untuk itu untuk betul-betul melaksanakan protokol kesehatan, segala aturan ditegakkan kan gitu. Ya kalau Pak Gubernur ada keinginan rakyat Jawa Barat, kota kabupaten, tapi masyarakat Tasikmalaya terus para penegak hukumnya tidak berjalan dengan baik kan tetap baik gitu. Oke, jadi ini kebijakannya memang bukan multi tafsir lagi tapi membingungkan gitu ya? Iya, jangan kontradiktif lah. Kebijakan pemerintah pusat harus mengalir seperti itu ke provinsi maupun ke kota kabupaten. Jadi ya amankanlah gitu, laksanakanlah. Siap. Kang, sudah lebih dari 30 menit, sebenarnya masih banyak yang ingin tanyakan tapi episode selanjutnya karena insya Allah nanti Kang Yod akan terus menyampaikan informasi seputar tugasnya, kemudian perkembangan apa yang menjadi tapi ada yang bagus sekarang. Apa itu, Kang? Konteks dengan Kabupaten Tasik sebagai kota santri, kota pesantren agamis lah. Kita baru saja menyelesaikan peraturan daerah tentang fasilitasi pondok pesantren. Perda pesantren. Itu perda pesantren itu satu sikap politik dari para anggota Dewan di Jawa Barat ya. Kita mendukung bagaimana supaya pemerintah bisa lebih hadir, lebih eksis di dalam rangka pemberdayaan pondok pesantren. Jangan salah loh, pansusnya saya juga. Siap, makanya nanti episode selanjutnya bahas itu. Siap, episode selanjutnya masih bahas itu dengan Kang Yod yang luar biasa. Saya enak ngobrolnya, ini nyantai, kemudian banyak pengalaman, banyak ilmu. Ya ini makanya nanti kita rutinkan lah untuk bisa ngobrol dengan Kang Yod. Khusus nanti mah ngobrol bareng Kang Yod. Bareng Kang Yod, calon wali kota 2024. Udah siap dukung nih kayak kader-kadernya. Enggak lah, jok aja supaya cepat maghrib dan saya tidak terasa lapar gitu aja. Supaya meningkatkan imunitas juga, biar tertawa bahagia gitu kan. Nggak ada tampang jadi wali kota.
Oh, enggak juga. Bisa aja. Kan Akang mah mencar wae. Oke. Oke, sampai di sini perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.